Om Swastiastu. Saudara, tentunya Bali sebagai sebuah destinasi wisata yang terkenal di dunia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Dan di balik perkembangan ekonomi maupun pariwisata yang begitu pesatnya, terdapat angkatan kerja yang juga menjadi salah satu sektor ataupun salah satu hal yang mendukung pertumbuhan perekonomian yang pesat tersebut. Nah, ada beberapa tantangan juga yang terkait tentang ketenaga kerjaan dan juga angkatan kerja di Bali, di mana sebagai penggerak roda ekonomi daerah, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh angkatan tenaga kerja kita yang ada di Bali tentunya masih seperti ketidakpastian kerja terkait juga dengan upah yang belum merata, jam kerja berlebih maupun juga minimnya perlindungan sosial hingga dampak dari krisis ekonomi dan global yang saat ini juga sedang dirasakan. Nah, seperti apa tentunya perlindungan dan juga kesejahteraan terhadap pekerja di Bali? Kita akan bahas lebih lanjut lagi tentunya dalam dialog wacana publik kali ini bersama saya Dian Ariswari. Namun sebelum saya memperkenalkan siapa yang telah hadir di studio TVRI Bali kali ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu sebuah tayangan terkait ketenaga kerjaan di Bali. Di tengah dinamika pembangunan dan kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten serta sumber daya energi yang berkelanjutan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali hadir sebagai garda terdepan dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, energi, sumber daya mineral, dan transmigrasi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Bali. Berlokasi di Jalan Raya Puputan Renon, Kota Denpasar, kami terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang, serta 2 unit pelaksana teknis daerah yang saling bersinergi dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkelanjutan. Di balik kelancaran operasional, Sekretariat berperan penting dalam pengelolaan administrasi, perencanaan program, hingga pengelolaan rumah tangga kantor demi menjamin layanan yang tertib dan efisien. Bidang pelatihan dan produktivitas menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja, membina lembaga pelatihan kerja, dan memfasilitasi sertifikasi kompetensi, serta peningkatan produktivitas, termasuk melalui kolaborasi bersama lembaga pelatihan kerja resmi yang telah terverifikasi. Bidang energi dan sumber daya mineral bertanggung jawab atas perizinan pertambangan, pengelolaan air tanah, serta pengembangan energi mandiri dan energi baru terbarukan seperti sosialisasi penggunaan motor listrik dan pemanfaatan energi ramah lingkungan lainnya. Bidang bina hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, menjaga hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, menegakkan regulasi ketenagakerjaan, dan mendorong terciptanya hubungan industrial yang adil dan seimbang. Sementara itu, bidang perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, membuka lebih banyak akses pekerjaan melalui job fair, penempatan tenaga kerja, dan pengembangan program transmigrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, kami memberikan pelatihan berbasis kompetensi di berbagai sektor strategis. Mulai dari industri, administrasi, hingga pariwisata, dengan mobile training unit yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa. Sementara,
UPTD Bali Hiperkas dan Keselamatan Kerja berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Melalui pengawasan, pemeriksaan kesehatan kerja, serta edukasi keselamatan. Om Swastiastu. Saya IB Setiawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, beserta seluruh jajaran ASN, baik PNS maupun P3K, selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Mulai dari inovasi, digitalisasi, dan penguatan SDM yang ada. Kami hadir untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berintegritas. Contohnya, di kami sudah ada unit layanan disabilitas, unit layanan terpadu untuk pengaduan masyarakat, serta percontohan penggunaan energi bersih, baik PLTS atap maupun kendaraan listrik. Mari bersama mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang kompeten, berdaya saing, serta mewujudkan kemandirian energi yang berkelanjutan di Provinsi Bali. Om Santi 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 Om. Dengan komitmen untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali hadir untuk membangun masa depan ketenagakerjaan dan energi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Ya, saudara, tentunya salah satu program prioritas pembangunan dari pemerintah Provinsi Bali, bahkan menjadi prioritas yang kedua, itu adalah di bidang ketenagakerjaan. Nah, di mana misinya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja serta wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan juga berdaya saing tinggi. Namun tidak hanya itu, tentunya pemerintah Provinsi Bali juga ingin meningkatkan bagaimana jaminan sosial dan kesejahteraan dari ketenagakerjaan, khususnya adalah para krama Bali. Namun seperti apa sebetulnya arah kebijakan ketenagakerjaan Provinsi Bali? Kita akan membahas lebih lanjut dalam dialog wacana publik kali ini terkait perlindungan dan juga kesejahteraan pekerja di Bali bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali yang telah hadir di studio TVRI. Kita langsung saja menyapa Bapak Insinyur Ide Bagus Setiawan STMSI. Swastiastu, selamat sore Pak Setiawan. Ya, Swastiastu, selamat sore. Selamat datang di TVRI Bali. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tentunya tayangan di mana tanggung jawab, ruang lingkup tanggung jawab dari Bapak Setiawan ini selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali sebetulnya cukup beragam dan juga cukup luas ya Pak ya. Tapi hari ini karena kita akan membahas mengenai khusus ketenagakerjaan dan tadi juga melalui tayangan kita juga sudah mengetahui bahwa sebetulnya angkatan kerja kita di sini peranannya sangatlah krusial atau sangatlah penting di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, mendukung industri serta pariwisata yang ada di Bali juga yang tumbuh seperti ini. Nah, kalau Pak Setiawan sendiri bagaimana melihat kondisi dari ketenagakerjaan kita saat ini di Bali sebetulnya, Pak? Baik, saya panggil Dian ya. Selamat sore pemirsa juga. Kalau kaitannya dengan kondisi ketenagakerjaan di Bali, ini sesuai dengan karakteristik atau definisi dari KBLI yang diterbitkan oleh BPS terbaru itu di bulan Februari 2026. Jadi angkatan kerja di Bali itu terdapat 3,56 juta. Kemudian yang bekerja, jadi dari angkatan kerja yang menjadi penduduk itu saya ulangi, dan penduduk usia kerja atau angkatan kerja itu 3,56 juta. Kemudian yang tepat atau masuk dalam klasifikasi bekerja itu sebanyak 2,66 juta. Tetapi yang terserap disebut dia bekerja, baik dia formal maupun informal, sebanyak 2,6
2 juta. Artinya tingkat pengangguran terbuka di Bali secara angka yang diterbitkan oleh BPS sebesar 1,59. Memang dari angka terendah di nasional. Tetapi sampai dengan hari ini berarti ada sekian ribu ya. 2,66 kalau dikurangi 2,62 kan kurang lebih ada 40-an ribu. Yang belum bekerja. Ya, ini jadi tantangan sebenarnya dari sisi profil ketenagakerjaan di Bali. Nah, meskipun angka tersebut sebetulnya cukup rendah ya Pak ya? Betul, cukup rendah, tetapi kalau melihat kondisi real bahwa sekarang setelah pasca COVID terjadi rebound atau sudah melihat aktivitas pembangunan, aktivitas di industri pariwisata, kalau masih ada yang belum terserap di peluang-peluang kerja yang ada kan jadi satu tantangan tersendiri kan itu ya. Seharusnya ya semuanya terserap. Inilah yang menjadi tantangan kami bersama, tidak hanya yang mengampu sektor ketenagakerjaan, baik di provinsi maupun di 9 kabupaten kota, tetapi kita perlu rinci lebih dalam. Apakah karena kompetensinya tidak sesuai dengan peluang kerja yang tersedia, atau memang peluang kerja yang ada ini sangat-sangat terbatas. Nah, ini yang perlu sama-sama kita lakukan, tidak hanya yang mengampu ketenagakerjaan, banyak hal yang terlibat ternyata. Tidak hanya dari perangkat daerah, termasuk dari dunia usaha dan dunia industri. Baik, ya sebetulnya angka pengangguran itu cukup rendah seperti tadi Bapak sampaikan secara nasional ya. Namun memang tetap harus menjadi catatan untuk kita bagaimana kita mengevaluasi apa penyebab dari belum terserapnya beberapa puluh ribu angkatan kerja yang kita miliki di Provinsi Bali ini. Nanti kita akan membahas kembali dengan Bapak Setiawan lebih lanjut lagi dalam dialog wawancara publik. Jangan kemana-mana saudara, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Deteksi kanker payudara bisa dilakukan dengan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Untuk memeriksa adanya benjolan dilakukan setiap bulan beberapa hari setelah periode menstruasi dimulai pada usia 20 tahun. Selanjutnya, pemeriksaan juga dapat berupa ultrasonografi payudara dan mamografi. Agar terhindar dari kanker payudara, pastikan Anda memiliki pola makan dan pola hidup yang sehat. Konsumsi buah, sayur, kacang, dan biji-bijian sangat baik untuk kurangi risiko kanker payudara. Selain itu, hindari konsumsi alkohol, merokok, stres, dan jangan lupa juga berolahraga secara teratur. Bagaimanakah perlindungan dan juga kesejahteraan dari ketenagakerjaan di Bali masih menjadi topik pembahasan kita dalam dialog wacana publik kali ini, di mana telah menghadirkan narasumber yaitu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Bapak Ide Bagus Setiawan. Kita akan berlanjut kembali. Tadi Pak Setiawan sempat mengungkapkan bahwa sebetulnya kalau secara nasional angka pengangguran kita ini cukup rendah, yaitu 1% ya Pak ya. Memang kalau 1,59%, tapi kalau kita lihat secara jumlah 40 ribuan itu cukup tinggi. Namun kalau secara definisi saya juga lihat bahwa yang termasuk di sini untuk angkatan kerja dikelompokkan adalah usia produktif kerja itu sudah 15 tahun plus ya kan Pak, sampai dengan 65 tahun. Ini kan rentang usianya cukup besar dan usia produktif bekerja. Nah, padahal kita juga lihat bahwa banyak juga yang tidak bekerja di usia mungkin 15 ke 18 atau mungkin yang usia-usia di mana masih banyak yang menempuh pendidikan seperti itu. Itu kira-kira berkontribusi juga nggak Pak menambah ke angka pengangguran? Baik, yang disebut menganggur kan tidak ada aktivitas. Tadi disampaikan Dian, sebenarnya diklasifikasi bahwa yang disebut angkatan kerja atau
yang potensi bisa bekerja di 15 plus sampai 65. Tetapi urusan bekerja itu ada ratifikasi dari ILO kan. Tentunya kalau di negara kita minimal sudah punya KTP. Karena apa? Nanti akan terkait nanti dengan perlindungan. Perlindungan anak juga ya kan. Betul. Nah sehingga kalau yang dia sedang bersekolah, adik-adik kita yang sedang bersekolah yang tidak masuk dalam kategori pengangguran. Oh, baik. Artinya di luar itu. Nah saya mungkin sebelum masuk lebih dalam lagi bahwa di visi pembangunan pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangun Sarketilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru, tadi sudah disebutkan bahwa ada 6 bidang prioritas. Salah satunya di bidang kedua adalah pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan. Nah, kemudian kami ditugaskan mengampu di sektor ketenagakerjaan. Nah, ini tadi di segmen pertama kita sampaikan peta atau profil ketenagakerjaan Bali. Kemudian unsur mana, sektor mana saja yang terbesar. Jadi hampir 52% itu didominasi 3 sektor lapangan kerja. Satu itu pertanian. Pertanian itu hampir 19%, tepatnya 18,99%. Masih didominasi sektor pertanian. Kemudian ya? perdagangan besar dan eceran, itu 18,64%. Kemudian industri, itu 13,67%. Nah, sektor lainnya kalau di total itu 48,70%. Termasuk di dalamnya sebenarnya industri pariwisata. Nah, dalam klasifikasi KBLI itu masuk di penyediaan akomodasi dan makan minum. Nah, artinya banyak komponen besarnya ternyata di 3 sektor utama ini. Yang irisannya kalau kita rinci lagi ada yang namanya pekerja di sektor formal dan di sektor informal. Ini komposisinya hampir 50-50. Oh, hampir seimbang berarti di Bali ya, pekerja formal dan informal. Ya, artinya jadi satu hal ini ya, hal kritikal juga. Kalau dia formal, tentunya kaitan dengan perlindungan, karena tema kita adalah perlindungan, kemudian kesejahteraan, akan lebih mudah sebenarnya dikelola atau diatur. Dan jaminan sosialnya nanti, walaupun nanti faktanya akan terlihat nanti dari data kan gitu. Justru yang di informal ini agak berat. Nah ini yang memang perlu peran tidak hanya di perangkat daerah sektor dalam hal ini ketenagakerjaan, tapi ternyata banyak sektor. Karena informal disumbang oleh berbagai sektor usaha kan. Ada pertanian tadi saya sebutkan di awal, kemudian ada di pedagang besar, pedagang kecil, UMKM dan sebagainya. Dan ini yang memang kaitannya dengan perlindungan, kaitannya dengan kesejahteraan, jadi sangat kritikal. Bagaimana nanti strateginya? Nah, kemudian bagaimana upaya dan juga program dari ketenagakerjaan terkait perlindungan para tenaga kerja ini, khususnya dari pemerintah Provinsi Bali di tahun 2026, baik itu bagi pekerja formal yang mungkin terkesan atau terdengar mungkin secara jaminan sosial atau perlindungannya mungkin akan lebih terjamin atau lebih baik ya, tapi mungkin pada faktanya ada beberapa catatan-catatan dan tantangan. Nah, apalagi terlebih bagi para pekerja di sektor informal yang jumlahnya ini kan seperti tadi Bapak sampaikan secara data antara pekerja di sektor formal dan juga informal ini cukup berimbang ya. Betul. Artinya tantangannya akan juga lebih besar untuk Pak Setiawan sendiri dengan tim teman-teman dari Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi Bali, Pak. Betul. Jadi tadi saya sampaikan kan mendekati 50-50. Tepatnya di 50,65% itu di formal, kemudian 49,35% di informal. Nah, kalau di formal, sebenarnya dari sisi definisi dulu atau tusi, tugas dan fungsi, bahwa pemberi kerja dengan tenaga kerja itu memang menjadi domain kami di ketenagakerjaan, tata kelolanya dan regulasinya jelas. Nah, ini akan lebih mudah secara teori, walaupun pada prakteknya ternyata banyak instrumen yang sudah digunakan, kemudian
badan atau instansi atau lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah kan sudah jelas. Untuk di ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan, yang dimana mewajibkan untuk tenaga kerja ini terlindungi. Nah ini tugas kami bersama teman-teman di kabupaten kota untuk melihat, memantau, membina dan mengawasi diterapkan apa tidak. Nah tantangan beratnya memang di informal. Kenapa begitu? Informal ini kan ada yang bekerja paruh waktu, ada yang bekerja mungkin kurang dari 35 jam per minggu, kemudian bisa saja berpindah, artinya sektor pekerjaannya atau berpindah tempat dan sebagainya. Ini yang agak kesulitan atau tantangan bagi pemerintah untuk bisa memantau, memonitor, terutama teman-teman di kabupaten kota. Karena kita tahu penduduk atau warga ini kan ada tersebar di 9 wilayah administrasi kabupaten kota. Nah kami di provinsi tentunya mendorong dari sisi pembinaan, mendorong dari sisi edukasi, kemudian mengajak serta teman-teman di 9 kabupaten kota untuk bisa merinci, mendata sebarannya di mana, kemudian perlindungannya terjadi apa tidak, sudah diterapkan apa tidak. Nah ini yang jadi tantangan ke depan. Strateginya akan seperti apa ya nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi. Nah di dalam penguatan tenaga kerja lokal, kemudian peningkatan daya saing dan kesejahteraan pekerja, serta bagaimana pembangunan sumber daya manusia Bali yang unggul dan juga berdaya saing tinggi, ini kan tentunya ada landasan-landasan secara hukum juga sebagai perlindungan untuk jaminan sosial serta kesejahteraan dari para pekerja kita, ketenaga kerjaan kita, Pak. Kira-kira apakah sudah ada peraturan perundangan yang juga disiapkan oleh pemerintah sebagai landasan acuan di dalam penerapan peningkatan kesejahteraan dan juga meningkatkan jaminan sosial bagi para ketenaga kerjaan kita yang ada di Bali, Pak? Baik, untuk regulasi kaitannya dengan jaminan perlindungan dari regulasi pusat maupun daerah sudah ada. Kalau di daerah kita punya Perda 10 2019 tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan, kemudian ada Pergub 19 tahun 2017 tentang perlindungan jaminan ketenaga kerjaan dan kesehatan. Kemudian yang terbaru itu ada Pergub 12 tahun 2021 perlindungan pekerja migran seperti itu. Sistem perlindungan pekerja migran Krama Bali. Ya, karena banyak juga ya jumlah tenaga kerja kita yang bekerja di luar Bali. Itu akibat salah satunya pada saat COVID, ternyata lebih dari 20.000 pekerja migran kita kembali ke Bali akibat COVID dan tidak terdata dengan baik. Yang ternyata setelah kita terbitkan regulasi, rujukannya itu tidak hanya di Kementerian Tenaga Kerja, tetapi ada adik-adik kita bekerja di luar negeri itu melalui jalur Kementerian Perhubungan, Perhubungan Laut. Yang kondisinya adalah sistemnya berbeda ini. Nah, tugas daerah kan tentunya harus bisa menjadikan satu data. Nah ini menjadi tantangan lagi. Nah, kemudian belum lagi yang bekerja mandiri. Nah ini juga jadi tantangan juga. Kalau dia sudah masuk sistem melalui tata kelola yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, tentunya akan lebih mudah. Tetapi ini sedang berproses untuk kita bisa mengintegrasikan data. Nah kemudian kaitannya dengan regulasi yang terbaru juga ada kebijakan pimpinan dalam ini Pak Gubernur untuk bisa memberikan perlindungan kepada rohaniawan. Jadi ada diterbitkan Pergub 3 tahun 2025 perlindungan jaminan sosial bagi rohaniawan. Dan ini mungkin tidak satu-satunya, tetapi salah satu provinsi yang bisa menerapkan melalui payung hukum yang ada. Karena kita tahu layanan dasar agama itu kan pusat, tetapi karena beliau-beliau ini
berpengaruh memberikan dampak positif secara kearifan lokal ya tentunya pada saat memberikan pelayanan kepada umat ya harus dilindungi kan. Nah ini yang menjadi kebijakan strategis dari pemerintah provinsi untuk bisa memberikan jaminan. Baik. Ini menunjukkan konsistensi dan juga komitmen memang dari pemerintah Provinsi Bali ya di dalam memberikan jaminan sosial serta perlindungan kesejahteraan dari para tenaga kerja yang ada di Bali. Bahkan tidak hanya sektor formal maupun sektor informal seperti misalnya rohaniawan itu pun juga menjadi perhatian dari pemerintah provinsi dengan menerbitkan regulasi ya Pak ya. Betul. Tapi dari sekian banyak tentunya ada jenis angkatan kerja kita, tenaga kerja kita baik sektor formal maupun informal. Tentunya ada banyak program juga yang ingin dilaksanakan dan ingin segera direalisasikan. Dari sekian banyak itu yang menjadi program prioritas saat ini yang ingin dikembangkan dan menjadi fokus dari Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali itu bagian mana Pak? Baik, kalau dilihat dari coverage atau berapa banyak yang sudah terjamin itu kan Bali tidak termasuk yang terendah, tetapi belum yang tertinggi. Jadi, kita akan mencapai ke sana sebenarnya, karena perlu banyak pihak yang terlibat. Di sektor formal, dari tadi saya sampaikan ada 50% lebih dikit gitu, yang bekerja di formal, itu kurang lebih di 40% itu sudah tercover. Tetapi kan jadi pertanyaan, sisanya kenapa belum tercover kan gitu. Nah ini yang perlu didorong. Kemudian yang di informal memang lebih rendah dari yang formal, sekitar 30-an%. Dan ini menjadi tantangan ke depannya. Nah di informal masuk dalam kategori, di dalamnya definisinya adalah pekerja rentan. Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa bekerjanya ini kan tidak ada yang memberi kerja. Nah ini yang jadi satu hal ini, karena dia akan didorong untuk kemandiri. Nah salah satu program pemerintah, baik diinisiasi oleh provinsi, kemudian diikuti oleh kabupaten kota, karena yang punya warga kan di kabupaten kota, untuk bisa melindungi pekerja rentan melalui tentunya anggaran masing-masing di pemerintah. Nah, karena apa? Yang diprioritaskan tentunya adalah kalau sekarang kan dengan klasifikasi DTSEN, data tunggal untuk ekonomi ya, kalau dulu DTKS. Jadi prioritasnya adalah di DTSEN di bawah desil 5. Baik. Nah, saya juga ingin mengetahui tentang bagaimana program kerja terkait tentang upah minimum, penerapan upah minimum masing-masing daerah ya seperti itu. Kemudian juga ada pengembangan program-program seperti apa sih yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali. Tapi ditahan dulu Pak Setiawan. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Aduh, lagi pusing banget nih kerjaan. Klien ngilang semua, belum achieve juga bulan ini. Santai aja lah. Iya, nggak apa-apa. Tahun depan aja dicoba lagi. Pikiran aja gitu. Ya, thank you. Siap. Thank you. Thank you, Kak. Siap, Kak. Enaknya tempatnya seger gitu. Kok kamu tumben sih ngajak kita ke sini? Ya, aku sih lagi pengen ngobrol aja, cerita-cerita. Sebenarnya aku tuh lagi ada masalah. Masalah kerjaan? Aku juga pernah sih kayak gitu. Tapi untungnya ya sekarang udah enggak sih. Kan kamu beda. Bukan, jadi kantor sih, kerjaan sih aman. Cuman lagi ada masalah aja di rumah. Oh ya? Masalah apa? Enggak, jadi ayah itu nyuruh aku resign dari kerjaan. Disuruh nerusin usahanya. Soalnya ayah itu udah... Mendingan lanjutin usaha keluarga nggak sih? Iya sih. Iya kan, uangnya udah pasti banyak. Terus usahanya udah gede juga kan? Iya, apalagi orang tuanya kaya kan? Iya Mending betul. coba dulu sih. Coba dulu sih kata aku, apalagi kalau sekarang udah ada modal nih, nggak semua orang punya privilege itu. Iya, dia kaya banget loh. Iya. Kontrakannya banyak tuh di Canggu. Betul, apalagi yang di Buleleng kontrakannya. Aduh, Kintamani tuh punya kebun jeruk loh dia. Itu ada semua loh. Iya, jeruk. Tinggal lanjutin aja Oh, padahal. kopi lagi jeruknya. Iya betul, pas banget ya. Iya kan? Lagi ketemu kopi Iya juga. tuh, keren.
Ya, tentunya di dalam memperhatikan bagaimana jaminan sosial dan perlindungan terhadap ketenagakerjaan di Bali juga terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia kita atau angkatan kerja yang kita miliki. Seperti misalnya mungkin apakah ada sertifikasi, kemudian juga apakah ada juga pengaturan terkait upah minimum regional di Bali, Pak. Program-program seperti itu yang terkait dengan perlindungan terhadap angkatan kerja kita seperti apa, Pak? Baik, Dian, perlu kami informasikan juga bahwa di ekosistem ketenagakerjaan kami di Dinas Ketenagakerjaan dan SDM Provinsi Bali itu terbagi sebenarnya, saya sampaikan dulu terbagi ada 7 di tataran eselon 3 untuk pejabat administrator, di mana 1 sekretariat, kemudian ada 2 OPTD, kemudian ada 1 bidang ESDM, energi sumber daya mineral. Nah kemudian sisanya yang 3 itu adalah bidang latas, itu kaitannya dengan pelatihan dan produktivitas. Kemudian ada bidang penta, kaitannya dengan perluasan dan kesempatan kerja. Kemudian yang terakhir adalah bidang HI dan Wasnaker, kaitannya dengan penerapan sebenarnya untuk membina, menerapkan, menjaga norma ketenagakerjaan dan tentunya adalah perlindungan terhadap tenaga kerja. Yang di dalamnya juga kami siapkan ada unit layanan pengaduan untuk bagi masyarakat pekerja bisa mengadu langsung, bisa melalui spam lapor, bisa melalui web. Bahkan di pusat sendiri ada dari lapor Mas Wapres maupun lapor Kemenaker. Ditambah juga sebetulnya masyarakat pekerja atau rekan-rekan pekerja sebenarnya bisa menyampaikan ke dinas yang mengampu ketenagakerjaan di 9 kabupaten kota. Jadi deteksi dininya kan bisa terfilter di kabupaten kota. Nah kemudian di ekosistem itu ada 3 yang sangat penting. Di hulu, kami sebut begitu, ada penyiapan tenaga kerja dengan pelatihan, itu adalah di bidang latas dan BLK. Tentunya adalah memberikan fasilitasi bagi calon-calon angkatan kerja, kalau dia mendapatkan formal gitu ya, di pendidikan atau pelatihan vokasi, kalau dapat ya itu bagian dari jalur vokasi. Nah, tugas pemerintah adalah yang tidak terserap atau tidak terfasilitasi di lembaga-lembaga di non-pemerintah, ya tugas kami sebenarnya, baik di provinsi maupun 9 kabupaten kota. Kami informasikan ke masyarakat bahwa di Bali ada 7 BLK, 1 di provinsi, terpusat di provinsi, kemudian 6 ini tersebar di Jemberane, Tabanan, Buleleng, Bangli, Karangasem dan Gianyar. Jadi hanya Kelungkung, Denpasar dan Badung yang tidak ada, sehingga terpusat di kami di provinsi. Nah, tujuannya adalah BLK inilah memberikan fasilitasi ke masyarakat untuk mendapatkan tambahan peningkatan skilling atau kompetensi yang tentunya harusnya diarahkan dengan peluang-peluang kerja yang tersedia. Nah, ini tugas pemerintah kan di sana. Kemudian di penta, jadi perluasan dan penempatan tenaga kerja tentunya jadi sangat penting nantinya untuk memotret atau menginventarisir peluang-peluang kerja baik di dalam, maksudnya di Bali, kemudian di dalam negeri maupun di luar negeri ya, sebagai pekerja migran kita. Nah, kenapa Pak? Saya lihat ini ada banyak juga program perlindungan dari pemerintah Provinsi Bali terhadap ketenagakerjaan kita. Kenapa ini masih menjadi isu penting terhadap perlindungan pekerja? Apakah karena jumlah angkatan kerja kita di sektor informal yang juga cukup berimbang dengan sektor formal? Iya, betul. Tadi saya juga sedikit belum menjelaskan yang di HI sama Wasnaker kan ya, bahwa ada peran pemerintah kan untuk menetapkan UMP maupun UMK. Dan itu sebenarnya adalah sebagai jaminan kepastian untuk pekerja, saudara-saudara kita yang bekerja, belum 1 tahun
Jadi sudah ada jaminan minimal akan dapat situ. Walaupun di publik bahwa sudah diterbitkan oleh BPS juga bahwa ternyata biaya hidup layak di Bali cukup tinggi. Kan, gitu. Dan ternyata UMP maupun UMK kan belum sampai ke sana. Walaupun kalau kita hitung mungkin dengan di industri pariwisata ada yang namanya bonus, ada yang namanya tips dan sebagainya, mungkin bisa mendekati itu, tetapi tidak seragam, tidak semua, mungkin baru terpusat di Badung. Tapi dari data yang masuk di kami, ternyata masih banyak tidak diterapkan. Ini berdasarkan pengaduan. Nah ini artinya kalau di Bali belum bisa diterapkan, kan ini kan jadi pencermatan kami di pemerintah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Itu yang masuk dalam kategori atau klasifikasi pekerja formal. Bagaimana yang informal kan gitu. Nah, jadi ada tantangan lagi di informal kan gitu. Nah sehingga regulasi yang sudah ada jadi sangat penting. Bagaimana kita bisa menginventarisir. Bagi kami kebetulan di provinsi kan mau tidak mau menunggu bola. Dalam artian kalau ada pengaduan, ya tentunya akan segera bisa kita respon cepat. Ya. Dan sangat penting sebetulnya rekan-rekan kami di 9 kabupaten kota yang dimana badan usaha atau aktivitas ekonomi itu terjadi bisa memitigasi secara dini. Nah, nantinya bisa sinergi kolaborasi dengan kami di provinsi. Jadi akan lebih cepat bahwa tujuan pemerintah dengan adanya menetapkan jaminan terhadap upah itu bisa diterapkan. Kemudian tantangan berikutnya bagaimana upah ini bisa kedepannya akan mendekati ke biaya hidup layak, yang walaupun BPS menerbitkan itu mungkin merilis itu kan konsentrasinya ada di selatan, di Bali Selatan ini. Tetapi di 9 kabupaten kota akan seperti apa? Ini jadi satu tantangan ke depannya kan gitu. Kemudian ada juga jaminan sosial yang harus kita perhatikan untuk para angkatan kerja kita, Pak, yang terkait juga bagaimana perlindungan terhadap risiko kerja seperti itu. Kemudian dari segi keanggotaan atau kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Bali ini, apakah sudah cukup baik, Pak, angkanya, baik itu yang formal maupun yang angkatan kerja di informal? Memang kalau yang formal lebih baik dari informal kan. Tadi saya sampaikan dari sisi persentase kan. Tetapi tantangannya kan harusnya semua terjadi gitu, terimplementasi, terjamin kan. Satu, setelah terjamin tentunya penerapannya sesuai nggak, benar-benar terlindungi nggak kan gitu. Artinya kebijakan pemerintah dengan menerbitkan dari kebijakan pusat maupun di daerah tentunya kan menginginkan masyarakat pekerja ini terjamin. Sehingga dengan terjamin berarti produktivitas dalam bekerja. Produktivitas artinya nanti badan usaha, baik yang formal maupun informal, dia bergulir, berkelanjutan. Dan ini tentunya akan multiplier efek ke pembangunan Bali secara keseluruhan. Secara keseluruhan ya. Kemudian juga ada selain jaminan sosial, tentunya ada tantangan-tantangan lain, persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi. Di sini pasti butuh seperti semacam pengawas ketenagakerjaan seperti itu. Apakah ada disiapkan? Kemudian seperti apa saja tentunya kepatuhan dari perusahaan-perusahaan ataupun kepatuhan dari para wirausaha di dalam menerapkan dan juga menjamin jaminan sosial dan juga kesejahteraan dari para tenaga kerja, Pak. Nanti akan dijawab lagi oleh Pak Setiawan. Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, saudara, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Rame banget, Dul. Iya. Tuh, ada yang olahraga. Iya. Nah, itu jogging lu. Wih, ada yang latihan deh. Ngelukis, ada yang ngelukis, Bang. Mana? Coba
coba dulu kita nggak bersatu, nggak bisa nih kayak gini. Iya juga ya. Persatuan adalah pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh. Perbedaan bukan halangan, perbedaan yang membuat kita menjadi satu. Karena kita Indonesia. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif desain, motif ada motif tradisional, kontemporer yang bernuansa fauna dan flora. Tantangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua, mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri, ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Sebagai salah satu prioritas pembangunan dari pemerintah Provinsi Bali terkait ketenagakerjaan, tentunya sudah menyiapkan landasan hukum, kemudian juga program-program strategis di dalam meningkatkan perlindungan terhadap ketenagakerjaan sekaligus menjamin jaminan sosialnya. Namun satu hal yang juga menjadi catatan di sini adalah bagaimana kepatuhan dari para pemberi kerja, baik itu pengusaha maupun wirausaha, terhadap aturan-aturan ataupun regulasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Ini di sini pasti harus ada fungsi pengawasan ya Pak ya. Bagaimana terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan ini dari Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Pak? Baik, ya, jadi untuk pengawas ketenagakerjaan kan memang berpusat saat ini di provinsi, yang sebelumnya tersebar di 9 kabupaten kota. Ini karena ada kebijakan regulasi pusat, yang mau tidak mau yang kita juga harus ikuti kan gitu. Dan ternyata yang tidak kita mitigasi ini, bahwa tiap tahun itu ternyata ada yang purna tugas. Dan untuk pengawas ketenagakerjaan karena dia fungsional, dia harus ada pelatihan khusus untuk pengawas. Artinya kami sudah mencoba gitu ya, untuk menyampaikan ke pusat dengan kajian yang sudah ada di fasilitasi oleh BKPSDM, sudah menunggu rekomendasi kan itu, bahwa rasio pengawas jadi tidak logis karena ada 40.000 lebih badan usaha. Ini kita berbicara yang formal. Kemudian dengan tenaga kerja yang tadi saya sebutkan ratusan ribu. Ya, belum yang informal ya? Ya, belum yang informal. Artinya ya kita coba mengoptimalkan kondisi yang ada, mengoptimalkan sumber daya manusia di sektor pengawas tadi dengan berbagai metode atau berbagai fasilitas. Ada yang langsung datang, ada yang melalui web, ada yang spam lapor, kemudian bahkan pusat ada lapor Kemenaker sama lapor Mas Wapres. Tetapi jadi sangat penting bahwa pelibatan rekan-rekan kita di 9 kabupaten kota. Kalau hanya pengawas saja, tentunya dengan jumlah sekarang ini 16, ya berat, sangat-sangat berat. Nah, sehingga
pelibatan teman-teman di kabupaten kota jadi sangat penting untuk deteksi dini. Mungkin ini kaitannya terkait yang tadi Bapak sampaikan ya, karena ada berbagai macam tantangan, kemudian juga angkatan kerja kita yang begitu banyak dibandingkan dengan jumlah pengawas. Berarti kan perlu sebuah strategi ekosistem ketenaga kerjaan yang tadi Bapak sampaikan itu ya. Betul. Bagaimana ekosistem ketenaga kerjaan ini tentunya bisa berperan dan juga bisa berjalan secara efektif? Kan tentunya perlu inisiasi dari pemerintah yang akan menjadi penginisiator dan juga tentunya mengatur untuk ekosistem ketenaga kerjaan ini efektif. Sama juga dengan kebijakan pusat maupun kelembagaan di pusat, kan dibedakan sebenarnya. Yang bekerja di luar negeri itu kementeriannya P2MI sekarang. Dulu badan dulu kan. Yang bekerja di dalam negeri tentunya dengan Kemenaker. Nah kemudian kami di provinsi dengan 9 kabupaten kota juga mencoba berkoordinasi apalagi dengan media-media yang ada. Kita ada grup khusus untuk bisa merespon cepat kaitannya apabila ada permasalahan atau ada laporan atau ada dugaan kaitannya dengan norma ketenagakerjaan. Karena kalau kita berjalan sendiri kan nggak mungkin. Nah, kemudian tugas pengawas kan tidak hanya pada saat ada laporan saja sebenarnya, tetapi bagaimana menjaga norma ketenagakerjaan itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi sangat penting di sisi pembinaan sebenarnya, bahwa kita tahu yang memberikan rekomendasi dan izin terbit bagi badan usaha, walaupun sekarang melalui aplikasi OSS, kan tetap rekan-rekan kita di kabupaten kota. Jadi sangat penting preventif itu di pembinaan. Nah ini kita salah satu strateginya adalah berkolaborasi antara provinsi dengan kabupaten kota, di mana tentunya kita lihat, kita klasifikasikan gitu, sebaran pekerja, sebaran badan usaha, yang tentunya tugas kami di provinsi sebagai berfungsi sebagai kepanjangan pemerintah pusat di daerah, ya tentunya untuk mendorong rekan-rekan kita di kabupaten kota untuk tidak henti-hentinya melakukan pembinaan, melakukan sosialisasi kaitannya dengan regulasi, kaitannya dengan penerapan norma ketenagakerjaan. Ya, karena seperti semua sesuai dengan namanya sebuah ekosistem ketenagakerjaan berarti kan tidak bisa sendiri ya Pak ya. Ini diperlukan sinergi dan juga kolaborasi dari berbagai pihak untuk kita bisa membangun sebuah sinergi di dalam sebuah ekosistem ketenagakerjaan, dan tentunya ini juga tidak mudah ya implementasinya ya Pak ya. Ada koordinasi antara daerah dan juga pusat. Nah, kemudian harapan Bapak ke depannya terkait masa depan ketenagakerjaan kita di Bali, baik itu sektor formal maupun informal, dalam upaya kita meningkatkan jaminan sosial dan juga kesejahteraan dari para tenaga kerja kita, Pak. Baik, tentunya harapan kami di pemerintah dengan segala kewenangan yang dimiliki, tentunya bisa memberikan fasilitasi sebenarnya ke masyarakat pekerja. Yang pertama tentunya dari sisi kompetensi, supaya punya satu kompetensi yang bisa mengisi peluang kerja, sehingga bisa mendapatkan take home pay atau mendapatkan gaji, upah atau pendapatan penghasilan yang sesuai dengan kompetensinya. Itu kenapa peningkatan kompetensi tenaga kerja sangat penting ya. Dan itu tidak hanya untuk mengisi peluang kerja di dalam, termasuk di luar. Karena potensi tenaga kerja kita ini punya branding, diakui sangat ulet, tidak mudah mengeluh, dan punya attitude di internasional. Nah ini jadi sangat penting bahwa kita punya satu image yang positif. Nah, tinggal sekarang menguatkan, meningkatkan. Dengan peningkatan kompetensi, skill dan sebagainya, tentunya peluang-peluang kerja kan tidak di level yang terbawah. Paling tidak mengisi di menengah, bahkan bisa sampai yang di top tier-nya ya. Yang artinya juga tentunya take home pay-nya juga pasti akan di atas rata-rata. Berdampak juga terhadap keluarga, berdampak
langsung tidak langsung dengan pembangunan Bali keseluruhan. Kemudian bagaimana juga terkait tentang bagaimana link and match antara kebutuhan dari pasar kerja saat ini dengan jumlah angkatan kerja yang kita miliki yang cukup rendah, meskipun rendah angka PPT, penganggurannya, ya betul. PPT-nya 1,59 ya. Ya, artinya pemerintah tidak henti-hentinya gitu ya untuk memfasilitasi kaitannya dengan istilahnya apa, bursa kerja, pasar kerja, baik dia secara online maupun offline. Nah, memang ada satu event mungkin dikumpulkan, tetapi yang jelas tiap hari sepanjang hari kerja atau dimungkinkan juga di luar hari kerja, fasilitasi dari gedung pemerintah untuk mempertemukan pemberi kerja dengan calon-calon pekerja. Itu sudah kami lakukan dan kita getok keluarkan atau kita dorong juga teman-teman di kabupaten kota. Jadi tidak terpusat di provinsi saja, tapi tersebar di 9 kabupaten kota. Baik, jadi memang perlindungan dan juga kesejahteraan dari pekerja Bali ini menjadi prioritas dari pemerintah Provinsi Bali dan juga memang sudah diterapkan dan dibuktikan komitmen ini di berbagai macam program yang sudah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan juga ESDM Provinsi Bali, dengan harapan bahwa tenaga kerja kita bisa meningkat, tentunya berdaya saing tinggi, berkompetensi, kemudian juga bisa kita tingkatkan juga bagaimana jaminan sosial mereka dan juga kesejahteraan dari para pekerja Bali. Tidak hanya yang di sektor formal tetapi juga sektor informal. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menjadi berperan juga di dalam sebuah ekosistem ketenagakerjaan ya. Harapannya masyarakat juga bisa berperan seperti itu ya Pak ya. Kemudian mungkin singkat saja terakhir sebagai closing statement, harapan Bapak untuk masyarakat di dalam bisa berperan di dalam sebuah ekosistem ketenagakerjaan ini, kira-kira masyarakat bisa apa Pak? Baik, ada peluang besar, baik di dalam maupun di luar. Berarti tentunya harus ditingkatkan soft skill, skillingnya untuk bisa kompeten dan bisa masuk di peluang kerja dimaksud. Nah, ya. Jadi kita sama-sama meningkatkan soft skill karena itu yang menjadi penentu utama saat ini ya, tidak hanya hard skill saja ya, sehingga kita juga bisa meningkatkan kompetensi dan juga berdaya saing tinggi yang tentunya pada akhirnya harapannya akan bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga take home pay seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ide Bagus Setiawan. Baik, dan saudara, itulah dia akhir dari wacana publik kita kali ini bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Bapak Ide Bagus Setiawan yang telah hadir. Terima kasih, sukses Bapak. Dan melalui tayangan hari ini kita semua berharap bahwa para pekerja di Bali bisa lebih terlindungi dan juga bisa lebih meningkat kesejahteraannya. Terima kasih sudah bersama kami. Saya Dian Ariswari pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.